Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehebatan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur seolah memang tiada habisnya untuk kita bahas. Tentu kita bahas untuk kita teladani. Sebagai orang Indonesia, kita semua insya Allah bangga memiliki tokoh seperti beliau. Gus Dur merupakan presiden keempat Indonesia yang dikenal sangat humoris, bersahaja, dan sangat toleran. Sehingga beliau pun dijuluki sebagai bapak pluralisme. Hampir salah ngucap ini. Selain itu, Gus Dur yang merupakan cucu pendiri NU atau Nahdlatul Ulama tersebut diyakini banyak kalangan juga sebagai seorang waliullah. Selain karena kesalehan dan keilmuannya, juga karena ungkapan-ungkapan santainya kerap mengandung dalam tanda kutip ramalan tentang hal yang belum terjadi dan kemudian betul-betul terbukti menjadi kenyataan. Ada saja celetukan Gus Dur itu, bukan hanya soal politik, namun juga tentang siapa yang kelak jadi presiden, bahkan tentang skor sepak bola Piala Dunia, hingga tentang wafatnya beliau sendiri, semua didawuhkan dan kemudian menjadi kenyataan. Maka berikut ini ada 11 ungkapan Gus Dur yang terbukti menjadi kenyataan. Pertama, tentang lengsernya Presiden Soeharto. 11 bulan sebelum terjadi, Gus Dur bersama Kiai Bukhari Masyhuri, Kiai Mustafa, Kiai Toha, dan beberapa pengurus NU Yogyakarta kala itu sedang asik membicarakan berbagai masalah yang ada kaitannya dengan kondisi negara. Tentu tak luput juga menyinggung nama Pak Harto. Nah, saat itu tiba-tiba Gus Dur nyeletuk, "Wes ra usah ngrembukui. Wong Pak Harto delok maneh lengser." Artinya, sudah tak usah dibicarakan itu, sebab sebentar lagi Pak Harto akan jatuh. Para kiai yang saat itu menganggap ungkapan Gus Dur hanya candaan belaka. Beliau menganggap itu tidak bakal terjadi, mengingat Pak Harto kala itu masih memiliki kekuatan yang sangat-sangat tangguh, baik dari kekuatan militer, politik, ekonomi, dan pengaruh-pengaruh lainnya. Rasanya tidak mudah untuk melengsarkan Soeharto. Tapi ternyata 1 tahun kemudian setelah Gus Dur dawuh seperti itu, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, Pak Harto lengser dari kursi kepresidenan. Kedua, prediksi Jokowi bisa menjadi presiden. Ceritanya begini, jauh sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2006, Gus Dur mampir ke rumah dinas wali kota Solo, yang tak lain saat itu yang menjabat adalah Pak Jokowi, baru dilantik sekitar 6 bulanan. Dalam perbincangannya, Gus Dur berkata, siapa yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, ya kelak juga bisa menjadi presiden. Pak Jokowi yang memang murah senyum itu tentu klencam-klencam saja menanggapi ucapan Gus Dur, karena sama sekali tidak ada peta dalam pikirannya bahwa suatu saat bakal menjadi presiden. Ternyata selang 8 tahun kemudian ungkapan Gus Dur menjadi kenyataan karena Pak Jokowi terpilih menjadi presiden dalam pemilu tahun 2014. Ketiga, saya akan jadi presiden. Potongan ceritanya begini. Berawal dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, waktu itu mau berangkat mengawali tugas sebagai duta besar Indonesia untuk Singapura. Tiba-tiba Gus Dur berkata, Pak Luhut sebaiknya tidak perlu pergi menjadi duta besar ke Singapura, karena sebentar lagi saya akan menjadi presiden. Sudah ada 9 kiai sepuh yang bersama saya. Salah satunya dari Lampung sudah dapat bisikan bahwa saya akan jadi presiden. Kalimat itu diulang 2 kali, saya akan jadi presiden. Saat itu Pak Luhut hanya menganggap Gus Dur bercanda saja, sehingga beliau tetap berangkat terbang ke Singapura menjadi duta besar di sana. Ternyata tidak disangka-sangka, nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masuk dalam kandidat calon presiden di pemilu tahun 1999 yang kemudian tepat pada tanggal 20 Oktober beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat.
Tentu Pak Luhut pun terenyah karena ungkapan Gus Dur terbukti dalam kenyataan. Yang keempat, DPR seperti taman kanak-kanak. Gus Dur pernah dawuh bahwa DPR seperti taman kanak-kanak, susah diatur dan kerap memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Terkait yang satu ini, kalau kita memperhatikan jejak digital, ternyata ungkapan Gus Dur betul-betul ada buktinya. DPR itu sering studi banding ke luar negeri, kemana gitu kan. Dalihnya untuk menyempurnakan program dan pelaksanaannya. Ya mungkin iya, cuma itu berapa persen. Nah, karena kalau kita perhatikan isinya hanya seperti anak-anak TK yang sedang study tour, yaitu berisi healing-healing untuk menghibur diri sendiri mumpung jadi anggota dewan. Ini kata video-video yang ada di YouTube loh ya. Belum lagi kalau ada proyek di DPR, sering kan terjadi saling berebut seperti anak TK, rebutan mainan. Betul nggak sih? Bagaimana menurut sahabat netizen? Terbukti tidak? Yang kelima, pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan. Suatu saat, Gus Dur pernah ditanyai tentang siapa saja yang bertanggung jawab melengserkan dirinya dari kursi kepresidenan. Gus Dur menjawab, besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Tapi Gus Dur juga sempat menyebut nama Ibu Mega dan Pak Amin Rais. Ternyata beberapa tahun kemudian terbit buku berjudul Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Firdika Rizky Utama, yang intinya menjawab semua nama-nama politikus tengil dan usil di balik lengsernya Gus Dur. Jadi ungkapan besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri menjadi nyata adanya. Yang keenam, Kiai Haji Akil Sirot menjadi ketua PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pada suatu hari, Kiai Haji Said Akil Sirot yang memang dekat dengan Gus Dur, beliau diminta untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Setelah itu, Gus Dur meminta Kiai Haji Said Akil Sirot untuk membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Tapi baru saja dibacakan beberapa baris, Gus Dur malah langsung tertidur, bahkan sambil mendengkur. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena 5 menit kemudian tiba-tiba Gus Dur bangun dan berkata, "Sampean nanti akan jadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun." Ternyata pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, Kiai Haji Said Akil Sirot terpilih menjadi ketua umum PBNU, dan saat itu beliau berusia 56 tahun. Persis kata Gus Dur, di atas usia 55 tahun. Amazing bukan? Yang ketujuh, memprediksi ajudannya menjadi Kapolri. Kita semua tahu, Pak Sutarman merupakan polisi yang sempat menjadi ajudan Gus Dur saat beliau menjadi presiden. Dalam suatu kesempatan, Gus Dur berkata bahwa Pak Sutarman nanti akan jadi Kapolda Metro. Setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri. Pak Tarman sebagai ajudannya menganggap ungkapan Gus Dur itu hanya guyonan untuk menghibur, sehingga beliau hanya senyum-senyum saja diomongi seperti itu. Ternyata tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2013, tentu Gus Dur sudah wafat, Presiden SBY melantik Pak Tarman menjadi Kapolri, setelah sebelumnya beliau menjabat sebagai Kapolda Metro. Wah, gila banget ini. Banget gak itu? Bukan hanya satu tebakan, 2 tebakan. Menjadi Kapolda Metro sebelumnya dan kemudian menjadi Kapolri. Ternyata terbukti. Luar biasa. Yang ke-8, memprediksi skor Piala Dunia. Yang ini awalnya tidak banyak yang tahu kalau Gus Dur juga suka memperhatikan dunia persepak bolaan. Tapi para wartawan sudah tahu duluan, sehingga Gus Dur sering disuwun untuk menulis analisis sepak bola di majalah Tempo dan Kompas. Suatu saat beliau pernah memprediksi skor Piala Dunia tahun 1998. Ajang Piala Dunia akan berakhir 2-1 untuk Brazil, kata Gus Dur. Ternyata prediksi tersebut sama sekali tidak meleset. Brazil menang dengan skor 2-1 dari Skotlandia. Sehingga
Gus Dur semakin laris menjadi langganan para wartawan jika sedang ada banyak laga pertandingan sepak bola untuk ditanyakan prediksi-prediksi selanjutnya. Luar biasa bukan? Yang kesembilan, Ahok diprediksi menjadi gubernur. Pada saat itu, Pak Ahok sedang menyalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung. Namun, Pak Ahok kalah telak dan harus menerima kekalahan. Sehingga Gus Dur memberikan semangat kepada Pak Ahok. Namun Pak Ahok waktu itu seperti sedang patah arang dan berkata, "Sudahlah Gus, cukup sampai di sini. Orang Cina tuh nggak bakal bisa jadi gubernur." Wah, mendengar kalimat yang seperti itu, Gus Dur menimpali, "Siapa bilang nggak bisa? Jangankan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa." Ternyata kemudian Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Waktu itu beliau posisinya jadi wakilnya Pak Jokowi terpilih jadi presiden, Pak Ahok naik jadi gubernur DKI. Terbukti lagi kan? Walaupun ada bagian kata jadi presiden aja kamu bisa, itu belum terbukti baru. Tapi kan Gus Dur ngomong bisa, bukan ngomong jadi. Betul nggak? Gus Dur tidak ngomong jadi presiden, tapi jadi presiden aja kamu bisa. Jadi penekanannya itu kamu bisa. Yang ke-10, Gus Dur memprediksi wafatnya sendiri. Wah, ini agak sedih nih. Kita tahu cerita ini dari Profesor Soehardi yang merupakan guru besar UGM dan pernah menjadi Dirjen Kehutanan di masa Gus Dur. Beberapa hari sebelum Gus Dur wafat, Gus Dur berkata pada Pak Profesor Soehardi, "Pak Hardi, saya titip bangsa ini, tolong ikuti dan kawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana." Ternyata pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2009, Gus Dur wafat. Tepatnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 6 sore 4:45. Dan pada hari Kamisnya beliau diberangkatkan ke Tebu Ireng untuk disemayamkan di sana. Pada hari Kamis, seperti kata Gus Dur, besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Ya, seperti kita saksikan waktu itu disiarkan TV nasional, bukan hanya sehari, bahkan berhari-hari berturut-turut disiarkan terus-menerus terkait kepulangan Gus Dur tersebut. Kita tahu pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu kakek beliau, tahun 1899, merupakan kampung halaman Gus Dur. Di sana bersemayam juga jasad orang tua dan kakek beliau tersebut. Nah, ini terus terang saya sedih dan agak berkaca-kaca menyampaikannya. Semoga bangsa ini punya banyak penerus, orang-orang cerdas dan tulus ikhlas seperti Gus Dur. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ke-11, memprediksi Prabowo menjadi presiden di usia tua. Ada video petikan wawancara dari salah satu stasiun TV nasional. Ketika Gus Dur ditanya, "Siapakah Gus tokoh yang layak menjadi presiden?" Gus Dur menjawab, "Ya kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia ya Prabowo." Padahal pertanyaannya, siapa Gus tokoh yang layak jadi presiden? Gus Dur jawabnya, "Ya kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu ya Prabowo." Nah, selain ungkapan itu, kabarnya Gus Dur juga pernah mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia tuanya. Yang satu ini sayang kita tidak dapat videonya. KPU sudah menetapkan Prabowo sebagai pemenang hasil Pilpres tahun 2024. Jika tidak ada aral melintang, Oktober tahun 2024 kabarnya akan dilantik menjadi presiden. Jika benar, berarti satu lagi prediksi Gus Dur terbukti adanya. Sekian video ini, semoga manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.